Iya, wih, kayak kabarnya cicing. Basicnya salaman karena hari ini beli Puja Astawa, terima kasih beli Kadek sudah hadir di tengah-tengah kita. Ane dini 500 biayanya. Yen dini nega, yen ditu nega 1000. Yen beden sing maya. Ya. Nah, dijejek kena yen ditu dadi, yen dini dadi, yen beden. Silakan godonya sudah saya goreng dari 2 hari lalu, buka tos tuh. Ini beli Kadek Puja adalah inspirasi saya banget karena saya dan BKD Puja memang memiliki hubungan kekeluargaan yang erat. Banyak orang tahu antara Sengap dan Puja Astawa tidak ada hubungan keluarga. Kami ada hubungan keluarga, sama-sama memiliki kawitan di Besakih. Ya, silakan. Itu jamu itu spesialis dari mahasiswa Stikes Arpaitani Medika. Profil narasumber yang kedua. Beliau adalah seorang dokter spesialis perebut hati wanita karena beliau selalu gonta-ganti wanita. Tetapi yang jelas beliau tidak pernah ganti istri karena beliau adalah dokter spesialis kandungan. Hadirin kita sambut Dr. IKD Suryasejaya SPOG K. Lihat aku sayang menunggu datang menjemputmu lagi. Aku sayang hatiku kangen jauh, ku takkan pergi menunggu kamu di sini. Kita baju kita seragam hari ini memang kita disupport total oleh Bapak Dr. Kadek Suryasejaya. Jadi bajunya Obras, obrolan ringan tapi bernas, karena program ini juga diliput oleh Obras Channel. Jadi adik-adik semuanya semua pegang HP, ambil HP-nya. Nah, nggak pegang mic. Bang cicingi mic sih. Cicingi sambung mic ya nanti dah mau pede polone. Yang penting memek aja kawannya sehat. Bang malu mic. Oh ada mic, mana ada mic. Makan saja. Ini kita memang terbatas sekali beli Kadek. Ya. Siap. Oh siap, aman kayak malu mareng ngorde. Ini sambil menciplakan bungun mareng ngorde. Dan hari ini adalah hari spesial. Terima kasih juga Bapak Ketua Yayasan kita, Bapak Gusari sudah hadir, dan juga Ketua Stikes dan Urus Civitas Akademika, dan tentunya adik-adik dari OSIS sekolah sekabupaten Tabanan. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Nah, oke, terima kasih. Menyinggung tadi untuk dokter sebenarnya pacaran kalau menurut saya pribadi, pacaran itu di mana perpaduan kasih antara cewek sama cowok atau Pak Dokter. Kalau misalnya cewek sama cewek itu lain hukuman. Di mana kategori ini kebanyakan para anak muda itu membuat suasana pacaran itu terlalu dramatis Pak Dokter. Karena sikap seperti ini, karena kebanyakan anak muda pada zaman sekarang itu lebih mementingkan gengsi Pak Dokter. Karena gini, kebanyakan sekelompok pemuda zaman sekarang, cibo mana? Kebanyakan seperti itu karena dunia digital zaman sekarang ini YouTuber semua pasti untuk trending topik pasti ada ceweknya Pak Dokter. Otomatis keterbukaan yang tadi bilang sama beli Puja, dia bilang kalau tidak melalu pasti tidak viral. Kita bertiga pasti udah menonton. Otomatis para anak muda khususnya laki-laki itu pasti akan melirik hal seperti itu Pak Dokter. tadi harus ada wanita, harus ada bunganya. Nah itu dari segi yang pacaran. Oke. Terus saya mau bertanya sama Pak Dokter, selama Pak Dokter menjadi spesialis kandungan, apakah ada dari anak muda kita itu ada yang menginginkan aborsi atau tidak?
minta aborsi atau tidak? Ini kan untuk sehat. Apakah ada di daerah, misalnya ada daerah Tabanan, apakah ada menginginkan aborsi atau tidak? Terus yang kedua, itu apakah apa alasannya Pak Dokter? Terus ada juga alasan yang sehat, kenapa dia melakukan aborsi? Karena mungkin karena umurnya terlalu tua Pak Dokter. Karena tidak sengaja Jarak kandungan biasanya beli. Ini kandungan bersih, ini bersih gitu jarak. ada juga yang seperti ini disengat karena dia sudah tua Pak Dokter. Istilahnya umurnya sudah tua. Umurnya sudah tua karena dia sudah terlanjur hamil, otomatis dia melakukan aborsi Pak Dokter. Nah seperti itu juga ada. Itu sekali pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu pertanyaannya luar biasa. Lihat YouTube Obras channel ya, kita pernah membahas tentang aborsi. Ya. Media dengan siapa? Kalau tidak salah dengan Dewi ya, aborsi ya. Dengan Tripuspa. Dengan Tripuspa. Tripuspa. Kita punya narasumber Dokter Fia Senjaya, tapi kita punya presenter yang berubah-ubah dengan topik yang berubah-ubah. Buka di channel Dokter Mades Fia Senjaya dalam Garis Obras, kita akan tahu tentang reproduksi wanita. Yang cari di sana episode tentang aborsi ya, subscribe ya. Jadi gini, aborsi itu bukan aborsi, abortus itu keguguran, ya. Aborsi menggugurkan, ya kan? Nah keguguran ada yang spontan, ada yang buatan kan? Ada abortus spontan, ada abortus provokatus, istilahnya bahasa Balinya nih. Tus. Ya provokatus, kalau provokator ini provokator artinya dibuat. Abortus provokatus yang buatannya ada dua, abortus provokatus medicinalis, abortus provokatus criminalis. Yang medicinalis ini aborsi yang berdasarkan alasan medis seperti dia bilang, umur terlalu tua, ibu menderita sakit jantung yang berat, artinya kalau dibiarin kehamilan ini dia akan mengancam nyawa ibu. Maka dilakukanlah aborsi legal dengan sepengetahuan tim yang melakukan. Tapi yang kita tidak setuju adalah abortus provokatus criminalis yang sengaja melakukan aborsi yang dilakukan sebagian besar oleh tenaga kesehatan yang tidak berkompeten. Misalnya sengaja melakukan aborsi, aku sih tahu aborsi ya. Kan pakai pemakaian alat-alat yang tidak safety, tidak steril dan lain sebagainya. Itu dampaknya Pak, infeksi. Dampak dari aborsi luar biasa. Kayaknya pernah dengar istilah. Ingat bro, Bung Edi jangan sampai aborsi dong ya. Hamilan besar itu. Ini kan persalinan itu seperti menggantung kok akadnya kan. Iya betul. Ini jadi sih dulu dong. Persalinan itu menggantung dan sertifikat alma. Sinu menggantung kok akadnya. Itu leluhur kita mengibaratkan itu persalinan itu penuh perjuangan bagi seorang ibu. Nyawa taruhannya. Ya. Dari statistik aborsi itu risikonya 10 kali lipat dari persalinan normal. Berarti 10 kali lipat. Berarti aborsi itu menggantung 1/10 rambut. Jadi jangan agak enteng kalian ini adik-adik remaja nih. Kan wah kamu ini aborsi otaknya dari gitu ya. Hubungan seks bebas dan lain sebagainya. Hati-hati deh. Yang rugi selalu di pihak wanita ini. Omongan saya. Yang rugi selalu di pihak wanita. Seberapapun sayang pacarmu, tetap yang sakit wanita. Ya. Yang menerima resiko wanita, yang infeksi wanita. Yang enak? Nah, laki-laki. Oh gitu ya. Oke. Nah, kita bisa kalahin kan, ternyata. Dokter, berpengaruh nggak makin aborsi kemudian pengaruh nggak terhadap anak berikutnya? Jangka panjangnya, dampak jangka pendeknya kan langsung infeksi bisa menanah. Ya, ini vagina alat reproduksi wanita ini sebenarnya terbuka udara luar. Nah, ada udara luar langsung masuk kan? Lihat vagina kan gini sama-sama bentuk mendak. Jadi bisa dua langsung. Bukan mau masuk sampai ke mulut rahim, sampai ke leher, sampai ke rahim, sampai ke saluran kilo. Jadi kalau ada infeksi yang memanjat dan mendalam ke atas, itu kalau saluran kilo kalian kena infeksi, buntu total. Kalau bisa semua. Baik tabung besar-besarnya. Karena kehamilan konvensional tak mungkin terjadi ya. Pasien saya di bayi tabung sebagian besar penyebabnya karena Berarti nangnya bayi tabung itu tabung gas LPG celupang namanya. gas LPG nanti itu panggung semprot. Oh gitu.
betul. Berarti intinya harus wanita itu harus selalu berhati-hati. Termasuk pria juga. Wanita yang berisiko. Saya bukan dimarahin karena saya laki-laki. Benar betul. Saya melihat 20 tahun lebih saya praktek. Selalu kalau ada masalah pernah ada aborsi, tak pernah dia. Tapi maaf ya, saya memproklamirkan diri saya masuk golongan dokter yang anti aborsi. Seumur hidup saya belum pernah melakukan aborsi dengan alasan apapun ya. Anak gadis saya begitu SMP kelas 1 begitu saya sudah ancam ya, hamil kamu nikah sama dia. Apa dia akan melakukan aborsi, hati-hati kamu. Ya ini sudah sih saya dapat sendiri sih. Ya, maka selalu ada di pihak. Adik saya begitu kan juga. Hamil kamu keling langsung. Saya gitu kan. Ini hati-hati benar-benarnya. Kalau ada sesuatu bencana pada hubungan cowok cewek, yang rugi pasti di cewek. Tidak mungkin cowoknya rugi, kita yang rugi cewek. Masa depan kalian dulu. Karena ini makanya saya ngomong, belum tentu pacar kamu jadi suami kamu nanti. Pacaran silakan, tapi belum tentu Yang sehat, ya? Yang sehat. Maksudnya pacaran yang sehat itu di rumah sakit, pacaran itu di klinik, itu maksudnya gini bang penjelasannya. Pacaran yang sehat itu kan maksudnya di puskesmas, pacaran itu. Rumah sehat bukan rumah sakit tuh. Oh betul, rumah sehat. Para orang tua tetap harus menjaga anak wanitanya dan mendidik anak laki-lakinya. Nah, itu ya. Oh betul. Pada laki-laki juga ceramah gini saya masuk ke Dokter, seperti pertanyaan yang tadi, ketika misalnya maaf ada kelas 2 SMA yang mereka harus kena musibah kecil menjadi besar, apa yang harus kalau datang ke dokter? Sekarang ngomong musibah kecil jadi besar Beli misalnya dok, itu yang ngomong musibah kecil tebak duit lah musibah kecil masih datang ke dokter, apa yang dokter lakukan gini? Ini kejadian Itu maksudnya ini? minggu lalu ya dalam praktek saya datang bapak ibu datang mengantar anaknya SMP kelas 2. Dok, tolong periksa anak saya, kata teman-temannya dia kena tumor dia bilang gitu. Baru saya periksa ada bayi 5 bulan di dalam. Ibunya udah nangis langsung, wah, tengah jam ngurusin ibunya. Masih ini utang. Bapaknya marah-marah, marah ngamuk bapaknya. Aduh, itu kejadian yang kesekian Pak. Banyak kalau saya bilang banyak ya, karena kejadian itu langka. Jadi kalau ada 2-3 orang aja sebulan saya praktek, saya anggap itu banyak ya. Karena itu kan menghantam masa depan anak ini ya. Terus saya harus gimana? 5 bulan guguran berisiko kan, 5 bulan menggugurkan kan nggak bisa. Oh menggugurkan 5 bulan, menggugurkan ajam kan mau berisiko. Mungkin 5 bulan menggugurkan. Amat liunnya jadi mana bakal guguran tuh 5 bulan kan yang menggugurkan pasti ngelagai polon itu. Pak Ten sahabat gitar Pak. Santok saja mau ngelakor besar dengan lain. Yang sahabat di gitar sehingga menggending dia. Menggending kalau mereka sahabat di gitar. Sama-sama mau nyabat mau itu. Ya, jadi pada saat itu udah coba. Sekarang coba nanti di rumah yang meninggal ibu-ibu nonek-nonek ini. Coba pikirin kalau saya kayak gitu nasibnya saya harus gimana gitu. Ya, Harus apa yang kita lakukan? Maju kena mundur kena kan? kalau terjadi kan harus Ya udah terjadi. Ya udah lanjutin mau gimana ya lanjut jadinya. tenang ya. Apapun yang terjadi ya Tetap tenang ya dok ya, karena hidup harus terus berjalan, tidak harus stop sampai di situ. Oke? Mau bunuh diri tidak menyelesaikan masalah deh. Betul. Pangidang laki hidup tuh jadi wanita tuh cerai ikan koi. Kenapa nih kan? Indah dilihat di akuarium tanpa sing dadi dengokin doang. Ini tuh masak koi, coba pikir dong. Coba. Tanpa sing indah, ngoreng sing indah, ngomong balik ini klik-klik, dia matanya klik-klik, jitnya golek-golek, ini tidak ada klik-klik doang gitu. Nah, itu yang saya maksudkan pacaran sehat. Silakan nikmati masa remaja kalian, itu hak kalian untuk berbahagia, menikmati masa-masa muda kalian. Tapi jangan hidup saya. Ya. Tapi jangan hidup seperti ikan cupang. Iya, ikan cupang ini. Gila misi cupang ini, misi cupang ini. Kan repot tulisannya. Cupang silahkan asal dia bentang. Oke. Jadi gitu, karena kalau sudah kejadian kita tidak bisa balik lagi ingat prinsip hidup itu tidak seperti muter CD. Betul. Peleban muter dari jumlah tidak bisa. Ketika kita salah melangkah sudah semua sudah terlambat. Ya. Dan pasti yang berisiko adalah di pihak wanita. Ya. Jadi Tetaplah berhati-hati ya dokter ya. Silahkanlah kalian, itu hak kalian menikmati masa remaja. Ya jadi tapi ada batasan-batasan ya, pacaran sehat ibaratnya. Jadi apa ya? Kadangkala
ketika kita bersentuhan. Siap. Ini bikin vokal we. Siap. Oke, let it be. If I love you and it's your on my reply, you honestly and honestly you lie. And who am I to judge you and what to say or do? A hesitant prize fighter, it's everything you. Sometimes when we touch, the honesty too much, and I have to close my eyes and I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the feeling subside. Dewi, kalau Dewi kan pernah nonton film Dua Sisi. Nah, inilah artisnya. Enggak, bukan itu. Kalau catatannya Dewi, biasanya orang yang namanya Dewi pasti cantik dong. Romance and all this attitude had me backing with my pride. But through the end, security, some tenderness are fine. I'm just another rider, just drowning in my truth. A hesitant price wider, sits up in my youth. And sometimes when we touch, the honesty you know, I have to close my eyes and I wanna hold you till I die, till we both get tired and cry. I wanna hold you till the feeling subsides. Saya nggak lancar sini nggak, ini protes itu. Aneh sini lah. Silakan, apa pertanyaannya? Pertanyaan saya, usia berapa sih sebaiknya orang tua ngasih tahu anaknya tentang seks dan bagaimana cara memulainya? Usia anaknya. Usia anaknya berapa? Boleh dikasih tahu tentang seks. Ya, pertanyaan sederhana, luar biasa. Usia berapa enaknya mengasih tahu anak tentang seks? Terima kasih. Silakan untuk kembali. Iya, sama-sama. Supaya para orang tua tahu hati-hati ngurus anak di rumah gitu. Karena sekarang kan banyak ibu-ibu karier. Saya bangga, saya senang. Ya, seperti ibu direktur kita. Tapi jangan pernah lupa harta kita yang paling berharga adalah anak kita di rumah. Ya, karena loss pengawasan. Dari sejak kapan berapa? Itu tergantung ya. Karena undang-undang kita tidak ada di Indonesia aja. Saya ngomong tentang saya dimarahin. Makanya saya berubah gini istilah saya pakai istilah kesehatan reproduksi remaja. Itu saya pakai istilah, bukan pendidikan seks lagi. Karena kalau ada kata seks seolah-olah arigi kita. Ya, jadi saya bikin istilah kesehatan reproduksi remaja (KRR). Dengan itu saya masuk ke sekolah-sekolah. Jadi sebaiknya sedini mungkin. Yang saya tahu ya, saya sampai searching semua di negara-negara lain gimana sih kehidupan anak-anak mereka. Ternyata misalnya di Malaysia. Di Malaysia dari umur 8 tahun sudah dikenalkan tentang anatomi tubuh manusia. Dikenalkan anatomi reproduksi ini penis, ini vagina, belum fungsi, baru nama-namanya saja. SMP dia mulai diajarin fungsi-fungsinya. Ini yang makanya saya sangat penting sekali. Jadi silahkan orang tua sedini mungkin harus sudah, misalnya seorang ibu harus, kita punya anak perempuannya. Suatu saat kamu akan mens nanti mens itu adalah ini itu normal. Karena ada saya ingat sekali waktu SMP di sekolah di kelas teman saya pertama kali nangis dia teriak-teriak ketakutan, tiba-tiba darah ada di tempat duduknya. Ya kan akan mennya sing ngorain panak gini ya. Jadi harus diinfo tuh yang punya anak remaja anak putri ya harus diinfo. Nanti suatu saat kamu akan mengalami menstruasi. Kemudian risiko pacaran harus ya terpaksa di pihak wanita yang harus dikendalikan karena laki-laki sudah susah sekali sih. Karena wanita kan daya pertahanannya mestinya lebih bagus dari laki-laki gitu. Karena saya selalu menganggap kalau ada sesuatu
dari hubungan cowok cewek, pasti yang cewek yang korban. Tapi karena wanita lemah loh. Ya. Wanita makhluk lemah. Iya, kalau petang ya. Enggak, wanita makhluk lemah, laki-laki malah makhluk petang. Makanya wanita memetang kan saya. Itu dah, saya tidak percaya memang wanita makhluk lemah. Saya dari dulu saya bilang wanita tuh makhluk perkasa bagi saya. Saya udah jutaan persalinan, saya udah saksikan. Gila, tidak bisa merasakan, tapi saya bisa empati. Wih, sakit nih gitu. Tapi sekan wanita itu makhluk yang paling kuat di muka bumi. Iya. Karena dia membawa 2 gunung saja seorang diri. Iya. Kalau laki-laki makhluk yang paling lemah. Dua telur itu dibantu oleh burung. Wah, apalagi gitu. Makhluk aja lebih lucu kencang. Ya, ada yang bertanya lagi? Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Radenja dari OSIS SMA Negeri 1 Penambal. Saya ingin bertanya pada Pak Dokter, kan tadi bilang pacaran sehat. Definisi pacaran sehat tuh kalau di umuran kita tuh kayak pastilah sekali 2 kali pernah pegangan, pelukan, rangkul-rangkulan gitu. Apakah itu bisa dibilang sehat atau udah bisa dibilang kurang sehat? Kurang sehat, gelem misalnya. Coba. Pacaran sehat maksudnya pernah megang 2 kali langsung aliang betadin, itu pacaran sehat. Kalau zaman sekarang pacaran sehat itu begitu flow semprot dengan sanitizer, itu pacaran sehat. Maksud saya hubungan seks. Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mahendra Pratidi, bisa dipanggilnya Sinja. Saya dari SMA Negeri Tabanan atau Wisma. Jadi pertanyaan saya kepada Bikade dan mau Pak Kade, sama Pak Dokter. Tadi saya mendengar bahwa solusi dari permasalahan kita di remaja, khususnya di reproduksi tersebut adalah komunikasi. Namun kita di remaja sangat sulit berkomunikasi, terutama bagi remaja-remaja yang mengalami broken home atau ada perpecahan problem di rumah mereka masing-masing. Nah, bagaimana sih solusinya? Kita harus berbicara atau komunikasi dengan siapa jika di rumah kita pun ada perpecahan seperti itu? Terima kasih. Caranya sederhana, berbicara dengan siapa? Berbicara dengan orang yang bisa berbicara. Oke, jadi yang dianggap sebagai saudara itu bukan saja yang satu darah, tetapi teman-teman yang jiwanya sudah kayak saudara, teman-teman yang jiwanya kayak saudara. Artinya gini, 5 teman dekat Anda akan mempengaruhi lingkungan Anda berikutnya. Ya, ketika Anda bergaul sama orang yang suka naik sepeda, biasanya Anda akan diajak naik sepeda. Ketika teman Anda suka mancing, Anda biasanya akan diajak suka mancing. Tapi kalau teman-teman Anda kurang bagus, Anda akan diajak menjadi yang kurang bagus. Paham maksudnya? Nah, sekarang pilih teman Anda yang kira-kira mana yang bisa mendrive Anda ke tempat yang lebih bagus. Ya? Artinya ketika Anda berkomunikasi, Anda akan memberikan masukan yang positif terhadap kemajuan diri Anda. Yen bahasa belelenge metimpal ane pada hobi nih Den. Setuju. Ya. Yen bergaul ngajak bobotoh pasti kalau bisa berjudi. Yen bergaul ngajak buaya pasti kalau bisa ngemasyap. Ya. Dan saya bergaul dengan dokter tadi dokter pun. Nah minimal saya periksa dokter gitu maksudnya. Atau kalau saya berpikir kenapa bergaul dengan dokter, karena saya ingin ketika ke dokter tidak bayar. Itu sebenarnya tujuan saya. Tugas di kamar mayat. Hah? Tugas di kamar mayat. Mudah-mudahan bisa lagi. Bebangkel. Oke, kita membuka diri selalu berkomunikasi. Karena itu yang paling penting. Ketika Anda bertanya, teman Anda akan menjawab. Paham maksudnya? Ketika Anda menutup diri, tidak akan ada teman Anda yang memberikan solusi. Nah, sekarang kami di Tabanan sudah hadir Stikers Advaita Medica Tabanan. Silakan konsultasi kepada kami kalau mau sesuatu. Tetapi kalau mau sesuatu konsultasi dengan alat reproduksi sudah ada Dr. Kadek Suya Sejaya SPOGK konsultan. Beliau akan mengkonsultasikan segala sesuatu. Ya, bukan begitu Dr. Kadek ya? Betul. Selanjutnya dari depan. Nah, kita berikan. Ada yang bertanya? Misalkan tanggal kuda lahir di Bidan Gunung Agung meletus. Ada yang bertanyakan? Ada? Ada? Nah, sekolah KMADI. Silakan.
Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, sehat untuk kita semua. Jadi perkenalkan, nama saya Ibu Dedi Pratama. Jadi saya mengajak sekretaris saya. Kami dari KMHDI. Apa itu KMHDI? Kami itu adalah Kesatuan Mahasiswa Indonesia. Jadi kami sudah pada kuliah. Jadi saya panggil adik-adik aja ya, yang ada dari sini. Nah kebetulan juga kami berdua berstatus memang kuliah di sini, tapi sudah tamat tahun ini. Kuliah di sini menjadi jurusan perawat. Nah, yang ingin saya tanya sebelumnya bertanya kepada Pak Dokter, mungkin sekarang ini marak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat atau polemik terjadi di masyarakat itu terkait dengan pernikahan di bawah umur. Itu kan ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi, termasuk juga Tabanan, karena Tabanan itu terkenal dengan sentanan. Nah, ini ada salah satu kasus yang kita lihat ketika dia itu mencari sentanan. Jadi dari orang tuanya ini, ketika dia sudah tamat SMA, dan itu tamat SMA masih di bawah 19 tahun. Sedangkan undang-undang yang terbaru nomor 16 tahun 2009 itu mengatakan bahwasanya umur 19 tahun itu minimal umur agar bisa untuk menikah, kan gitu Pak ya. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini adalah mungkin umur berapa sih kisaran perempuan tersebut yang bisa dikatakan ovarium atau seterusnya itu memang bisa matang untuk diproduksi, dan bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan pernikahan di bawah umur. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Puja kan nyentana kita benan. Ada nyentana ngajak kok. Ini memang uang. Nyentana ngajak. Inilah yang saya bilang. Saya dari dulu mikir kayak gitu. Kenapa undang-undang perkawinan di Indonesia kok umur dulu 17 tahun deh. Sekarang udah naik ini 19. Padahal jelas-jelas umur reproduksi sehat sudah dipatok mulai 50. Dan sastra sudah jelas juga mengatakan Itu sastra juga Mengatakan apa? bahwa semare wisaya ruang puluhing ayuse, Yang artinya boleh menjalin asmara ketika Anda sudah berumur 20 tahun. Itu jelas sastra. Ya, karena kebetulan dari kesehatan kan umur 20 tahun mulainya paling ideal. Karena penelitian membuktikan, ya bukan saya ngomong, penelitian kan pun mengambil sampel ribuan kasus kan. Jadi diketahui bahwa umur 20 tahun kan mulai organ-organ reproduksi itu matang, sempurna yang untuk wanita untuk menerima kehamilan, untuk laki-laki ya juga untuk menghamili. Jadi sel mani dan lain sebagainya udah semua gen semua terbentuk dengan bagus itu gen. Ya, kadang-kadang kalau terlalu dini, kadang-kadang gen itu udah bagus ya, sehingga cacat bayi macam-macam keluarnya. Ya, jadi nggak sinkron antara undang-undang perkawinan kita dengan keilmuan. Apalagi sekarang di masa pandemi yang kawin tidak dikasih undang-undang. Itu undang-undang kangguan keluarga kan aja meragatang. Itu belum boleh kawin di pandemi irit. Kalau mau nikah sekarang. Nggak perlu ada resepsi. Karena orang nikah pun irit, orang kawin pun irit. Tidak usah pakai baju, tidak usah pakai celana, tidak usah pakai lampu. Jadi. Betul. Ya, perkenalkan saya Arte Yoga dari PMR SMA Negeri 1 Tabanan. Sama PMR. Mudah Pancakarya. PMR. Bertawan di sini kok rambut takut tahu PMR. Iya deh. Jadi pertanyaan saya, di zaman sekarang saya dan mungkin teman-teman sekalian sering menemukan kasus hamil di luar nikah. Yang dulu mungkin kebanyakan orang nikah terlebih dahulu baru hamil. Namun sekarang sering kali ditemukan hamil dulu baru nikah. Nah, seperti yang dokter katakan tadi, bimbingan orang tua itu sangat penting. Namun apakah sebatas bimbingan orang tua itu sudah cukup untuk mencegah atau mengenai kasus tersebut, dan bagaimana dengan kesadaran dari korban dari hamil di luar nikah itu? Terima kasih. Betul deh. Saya membuat gerakan menyelamatkan rahim sedini mungkin. Rahim, rumah embrio. Saya udah ajak duduk bersama, duduk bukan berdiri. Saya ajak duduk bersama, semua stakeholder di Denpasar. Wali kota, DPRD saya undang, POM, orang tua murid, OSIS saya undang,
pemuka agama saya undang. Karena benar deh, ini tidak dari satu sisi aja kita selesaikan. Ini banyak sekali yang terlibat. Gimana pendidikan dia di rumah dari kecil. Kan yang pertama penting dia kan bapak ibunya. Ya, yang paling tahu, yang paling tahu kan. Makanya waktu kasus hamil itu bapaknya marah mau dipukul anaknya. Saya bilang ntar dulu pak, bapak kicil ya kan. Sampai anak hamil 5 bulan bapak sih ngomong bapak kicil selama ini jadi itu bilang anaknya. Ini bagaimana kita memoles anak kita kan orang tua yang pertama. Setelah itu ke sekolah deh, lingkungan sekolahnya yang berperan. Terus karena dia bergaul di masyarakat, lingkungan masyarakatnya yang berperan. Terus pendidikan agamanya gimana? Banyak sekali lintas sektoral ini kita nggak bisa mikir ke satu sisi deh. Makanya waktu itu saya memang sekali mikir, akhirnya kenapa pemerintah juga? Saya menyalahkan pemerintah waktu itu, ingat sekali sama Pak. Karena pemerintah yang punya program, pemerintah yang punya kuasa, pemerintah yang punya dana. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi, perkenalkan nama saya Isti Aini Nyoman Trio Hiningsih dari SMA Negeri 1 Bendembang. Baik, pertanyaan saya yaitu jika seorang dokter melayani seorang remaja yang ingin melakukan aborsi, apakah itu ada hukumnya? Dan jika ada, itu bentuknya seperti apa? Hukumnya itu seperti apa? Ada karena aborsi dan tidak akan Dan oyong udah jawab dong takon. Lagi satu, aborsi itu termasuk legal atau ilegal? Itu aja. Aborsi jelas tindakan ilegal ya. Silakan duduk adik. Melarang tindakan aborsi. Makanya kalau ada dokter yang melakukan aborsi, dia biasanya sembunyi-sembunyi gitu. Kan pernah dengar heboh ada yang ditangkap itu melakukan aborsi ya. Dia bukan dokter ternyata. Bukan dokter dia. Itu kurang ajar itu. Bukan dokter dia ternyata. Dokter palsu itu dia melakukan tindakan itu ala-ala seperti ala-ala medis. Nah itu jadi tindakan ilegal dilakukan oleh tenaga yang tidak profesional, maka dampak negatifnya akan muncul. Pasti tidak. Kalau saya tolak tadi kan saya sudah bilang saya memproklamirkan diri dokter yang anti aborsi. Apapun alasannya, saya tidak pernah melakukan aborsi. Karena saya sangat menghargai agama saya mengatakan bahwa saya harus menghormati kehidupan sejak pembuahan. Jadi dari buahan ya, kamasan, penebel, kemudian langsung tunjuk. Kalau sudah pejoh tuh Sinawang Gumi beli. Pedagang kayak gitu. Hah? Beli sama-sama. Bobo siap. Ya, terima kasih, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan tentunya adalah aborsi berbahaya, kemudian aborsi adalah ilegal dan ada hukumnya tentunya, pasti. Baik. Terima kasih Dokter Kades saja dan ini Made Puja Stawel. Baik. Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini, karena kita memang ada hari ini adalah bincang-bincang santai sambil kami memperkenalkan Stikes Advaita Medica Tabanan yang kita miliki. Seperti yang disampaikan oleh Bli Puja Stawel tadi dan juga Dr. Kadek Suya Sejaya, bahwasanya kalau kita mau menjadi generasi sehat, kita harus mulai dari sehat diri sendiri. Satu kata kunci sehat adalah jagalah hal yang bisa menyebabkan Anda sehat. Untuk para wanita, jagalah rahim Anda, karena di sanalah akan muncul generasi-generasi sehat di masa depan. Setuju? Iya, terima kasih atas kebersamaan kita. Saya akan undang lagi band-band kita pada hari ini, dan sesaat lagi kita akan santap siang bersama. Dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, ada yang kurang berkenan. Inilah kampus kami tercinta, kampus yang sederhana tetapi penuh dengan orang-orang yang super di sini. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan juga mengajak, menginformasikan kepada Bapak Ibu para pembina OSIS dan juga tentunya pada keluarga besar OSIS di seluruh Kabupaten Tabanan. Kalau mau sehat, tentunya harus datang ke sekolah kesehatan. Kalau mau sekolah kesehatan, Advaita Medica Tabanan adalah solusi sukses Anda. Kami mohon kepada Ketua Yayasan dan Ketua Stikes untuk bisa menyerahkan plakat kepada pembicara kita, karena kami tidak punya uang, kami hanya berikan plakat dan sertifikat yang bisa dipegadaikan di Pegadian. Karena Pegadian adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Silakan untuk
adik-adik dari BEM untuk bisa. Ketua BEM Made Sudana, orang yang saya ajak siang malam. Made Sudana untuk bisa di mana bisa? Di sini bisa, di bawah bisa, di bawah dulu. Bisa di bawah bisa, di atas bisa, atas bawah enak. Silakan Made dampingi ketua adik. Silakan dulu. Ya. Bapak Kade dan juga Beli Kade, tidak banyak yang bisa kami berikan, hanya ucapan terima kasih pada hari ini. Semoga ini tetap harus berlanjut untuk kita bersama, senantiasa bisa berlanjut untuk membangun sehat di masa mendatang. Jangan lihat nilainya, tetapi lihatlah angkanya berapa. Ya, ini angkanya banyak nih. Semua bisa bilang sayang. Saya juga dapat. Apa artinya sayang? Tanpa kenyataan. Silakan Ibu Ketua, Ketua BEM dan juga Bapak Ketua Yayasan untuk bisa berfoto bersama. Ya. Sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu. Cukup tinggal lagu. Sekarang apalah artinya sayang, kalau hanya di bibir saja. Cinta itu. Untuk adik-adik sesi konsumsi, silakan untuk konsumsi, kita akan santap siang bersama sambil ditemani oleh band-band. Dan untuk seksi acara untuk bisa mengantar pembicara kita ke ruang transit. Semua bisa bilang apalah artinya sayang.